Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk bersama-sama membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan memberikan edukasi kepada teman-teman terkait dengan suatu hal dan kejadian yang terjadi atas negeri kita ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ini dia beritanya teman-teman ya. Masyarakat menerobos masuk ke dalam kampus. Katanya ini terjadi di Makassar kalau nggak salah teman-teman ya. Karena masyarakat emosi ya, masyarakat marah karena mereka melakukan demo sampai menutup jalan itu dari sore sampai malam teman-teman. Sehingga banyak masyarakat yang marah, yang emosi karena mungkin mereka ingin segera pulang untuk berjumpa dengan keluarga, jadi terhambat ya. Mereka menutup jalan sehingga masyarakat akhirnya marah dan melakukan demo ke kampus, ke salah satu kampus yang ada. Coba kita lihat teman-teman. Masyarakat marah kan? Yang ya teman-teman, yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah ketika masyarakat sudah nggak tahan lagi dengan para mahasiswa ini yang demo-demo seperti ini. Dan jika seperti ini terjadi di semua daerah, ini bahaya, akan terjadi bentrokan. Kita sama sekali nggak menginginkan adanya bentrokan terjadi. Tapi tolonglah mahasiswa, kalau sudah mulai terjadi seperti ini, tolong ke demo-demo saja, tapi jangan sampai mengganggu atau merusak fasilitas umum, atau merusak atau mengganggu setiap orang yang akan bekerja mencari nafkah untuk kehidupan mereka masing-masing. Ini harus menjadi pertimbangan kalian mahasiswa. Emosi rakyat. Ngambek masyarakat ya. Kalian udah tahu kalau MK Hasto berpeluang dipanggil untuk KPK Anies. hari ini. Udah 2 kali dia dipanggil mangkir dia. Nah ini yang ketiga kalinya nggak berani dia. Senang kali kalian. Tok, semangat tok. Tapi kita tinggalkan dulu berita mengenai Hasto ya. Jadi aku mau mau menyampaikan sesuatu berita yang baru ya mengenai putusan MK yang terbaru ya. Kalian tahu kalau MK sudah mengeluarkan keputusan yang terbaru ya mengenai ambang batas yang diperoleh ya, ambang batas yang diperoleh sebuah partai untuk bisa mengusung seorang kepala daerah ya, ambang batas kursinya. Jadi semuanya itu ternyata sekarang itu disesuaikan dengan jumlah DPT. Jadi contohnya kalau misalnya sebuah provinsi atau sebuah daerah DPT-nya itu tidak sampai 2 juta ya, itu 10% dari jumlah seluruh kursi ya. Nah, jadi kalau antara DPT-nya antara 2 juta ke 6 juta itu sekitar 85%. Ya, 85% parliamentary threshold-nya itu ya. Terus untuk 6 juta sampai 12 juta itu sekitar 7,5%. 6 ya, terus 12 juta ke atas itu parliamentary threshold-nya itu sekitar 6,5% ya. Jadi ini memungkinkan ya Partai PDIP untuk mengusung. Karena apa? DPT untuk Jakarta itu sekitar 8 juta jiwa. Jadi mereka hanya perlu sesuai dengan keputusan MK, mereka hanya perlu menyediakan 7,5% dari jumlah seluruh kursi ya. Dan ini bisa dikatakan ini adalah lampu hijau yang diperoleh oleh PDIP ya. Nah ini teman-teman tadi ya, masyarakat sudah muak lihat mahasiswa yang demo merugikan masyarakat yang sedang beraktivitas. Akhir masyarakat turun tangan membantu kepolisian untuk mengusir para mahasiswa. Ini tadi ya. Nah ini yang muak itu pasti rakyat kalangan bawah Ya. bukan rakyat kalangan atas. Tapi kalau rakyat kalangan atas atau rakyat elit itu pasti tidak muak. Mereka pasti seneng gitu. Karena kalau rakyat kalangan atas itu yang tidak pernah yang namanya setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena apa?
mereka merasa dirugikan Dari rakyat dengan kecil yang diuntungkan kebijakan. ya. Kemarin MK baru saja mengeluarkan putusan yang sangat menguntungkan PDIP. Jawab jujur pertanyaanku ini. Kalian berpikir ada sesuatu yang janggal? Kenapa secepat kilat bisa berubah keadaan? Mungkin mereka the Jebakan apa flash lagi yang mau dibikin sama Kim? secepat kilat ya. Ini nakal ini orang-orang Kim ini. Udahlah, kalau PDIP sendiri nggak usah lagi dikerjai. Ya, ini sangat mencurigakan. Coba, yang pertama ya, yang pertama itu ya, yang menggugat kepada MK itu bukan PDIP, tapi adalah Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Kalian tahu Partai Gelora? Partai yang merupakan bagian inti dari Kim. Memang partai ini kecil, memang kecil. Tapi di tokoh-tokoh di dalamnya itu, Anies Mata, apalagi Fahri Hamzah, itu orang kepercayaannya Bapak Prabowo. Tapi hal ini disambut dengan gegap gempita, dengan euforia yang kelewat batas oleh orang-orang PDIP dan juga anak-anak Abah. Baru kali ini sejarah mencetak bahwasanya kader PDIP dan anak-anak Abah sama-sama berpesta. Ya, dan tahu kalian responnya di Sitorus apa? Ya, Bagaimana kabar Denny Siregar ya, yang begitu mengagumi PDIP ya? Bagaimana yang begitu tidak mengagumi Anies dan anak-anak Abah? Gimana sekarang kalau mereka bersatu? Aduh. Kita lihat motivasinya semuanya akan terlihat jelas. kalau kemarin waktu mengeluarkan keputusan nomor 90 MK dikatakan Mahkamah Keluarga, sekarang apa dibilang? MK ternyata pejuang rakyat. Dedi, kau kemarin udah minta maaf belum? Selain kau berterima kasih sama MK, minta maaf juga dong. Harus fair. Kemarin kalian maki-maki, sekarang ucapkan terima kasih. Tapi yakin kau mau berterima kasih? Kenapa aku bilang ini jebakan Batman? Yang pertama itu tadi udah aku sampaikan ya, bahwasanya yang menggugat itu bukan PDIP, tapi adalah Partai Gelora. Ini menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, perhatikan saja ya. Kalian tengok responnya anak-anak Abah. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Alhamdulillah, kan begitu kan. Allahu Akbar, ada yang bilang begitu. Ya, begitu juga sambutan dari PDIP. Wah, tertawarnya apalagi si Hasto. Apalagi sih. Kayaknya senangkan itu. Kaget mereka gitu loh. Tapi coba kalian tengok dulu ya, semua partai yang ada di dalam koalisi Kim. Tenang, senyap. Ada apa ini? Harus dicurigai kan? Gitu loh, ya kan? Tapi anak Abah dan juga orang PDIP ini nggak peka gitu, nggak sensitif. Didengarkan pula omongan dari Rocky Gerung kan begitu kan? Yang makin membabi buta ya, dengan semangatnya menyatakan bahwasanya MK perlu untuk menyuarakan kebenaran kan begitu kan, dan saat ini MK itu sudah berada di pihak rakyat katanya. Dari kemarin udah di pihak rakyat itu. Orang ini kan begitu, kalau keputusan yang mereka gak sukai, MK itu dijelek-jelekkan. Kalau disukai, MK itu bagaikan dewa, kan begitu biasanya itu, ya kan? Jadi begini loh ya. Memang lucu sekali Opung ini kalau memberikan pendapatnya ya. Buat para pendemo dan netizen yang anti rezim, jangan sekali-kali kalian remehin Bapak Jokowi. Soalnya banyak dengar banget tuh yang ngeremehin Bapak Jokowi dengan semua hujatan dan sematan yang gak baik kepada beliau, dari tukang kayu sampai julukan-julukan ya lu tahu sendiri. Gue adalah orang yang gak pernah sepenuhnya setuju kalau ada yang bilang Pak D itu bukan orang pintar, apalagi dikata-katain DUNGU, GBLK dan semacamnya. Meski dari cara bicaranya ya begitu, nggak seperti orang-orang intelek pada umumnya.
Ya kita tahu. Lihat aja betapa jeniusnya Bapak Jokowi memainkan catur politiknya. Orang yang kalian sebut tukang kayu itu bisa loh jadi seorang Shikamaru. Bayangkan aja, hanya dengan satu langkah oposisi berbalik jadi petahana. Hanya dengan satu langkah PKS, partai Islam tersisa yang idealis, menjadi jauh daripada umat. Hanya satu langkah suara umat yang dulu sedemikian kuat, setelah apa yang terjadi masalah tambang, partai Islamnya pragmatis, kini kehilangan nilai tawarnya. Aksi Indonesia Darurat pun mereka nggak diajak, padahal sebelumnya mereka kerap menginisiasi. Hanya dengan satu langkah, MK yang telah melakukan kesalahan fatal, hubungan terlarang antara paman dengan ponakan kini terlupakan. Bahkan sekejap jadi pahlawan yang layak dibela dengan segala cara. Aksi nggak sedikit mereka rela mati demi MK. Hanya hitungan bulan, hanya dengan satu langkah. PDIP yang telah 10 tahun dianggap sebagai musuh bersama rakyat, musuh masyarakat, kini hadir bersama dengan rakyat, menyala membela rakyat. Pergerakan seluruh elemen masyarakat, termasuk civil society dan mahasiswa, semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan enak-enak aja, ini darurat konstitusi. Lupa sudah seandainya mereka memimpin kayak apa. Hanya dengan satu langkah pula, Anies nggak bisa lagi mengeluarkan jurus andalannya politik identitas. Semua pintu ditutup kecuali berbalik arah bersama dengan rivalnya dulu, PDIP yang menjadi lawan dia hampir sepanjang karirnya. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Hanya dengan satu langkah pula, Mau nggak nurut rakyat ya? dibuat hanya bisa memilih antara PDIP atau Jokowi. Seolah rakyat dan umat lupa bahwasanya mereka itu satu kolam-kolam juga, satu badan-badan juga, bahwa Jokowi dan dinastinya adalah kader PDIP. Hanya Fix orang dengan ini, fix abang ini pecinta Naruto. Sama gitu bang. Soalnya ilustrasi yang pakai itu ada Shikamaru ya, ada apa ini? Apa ini? Organisasi ini teman-teman ya, aku sudah lupa lagi ya yang Itachi ada di dalamnya. Aduh, tapi fix lah teman-teman ya. Itu Pak Jokowi itu smart sih. Itu beliau itu memang seperti Shikamaru yang pintar dalam memainkan strategi dalam perang. Luar biasa sih. Nah inilah yang terjadi, kalian bisa melihat dengan ya bahkan orang awam tentang politik pun bisa cepat untuk memahami setiap pergerakan yang terjadi dalam perpolitikan kita, karena ya sekarang itu sudah begitu banyak pengamat-pengamat yang sudah bisa seperti meraba-raba ya, sudah bisa menerka-nerka kan situasi yang sebenarnya terjadi dalam dunia perpolitikan kita, mana yang benar-benar pure, mana yang benar-benar hanya dimanfaatkan oleh elit politik saja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.